Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tema kita adalah anugerah kelimpahan hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah umat-umat Tuhan yang sangat beruntung. Karena dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada panduan-panduan, ada janji Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada kita. Ya. Dikatakan di dalam ayat ini, pencuri datang hanya mencuri. Artinya Tuhan kasih tahu memang pencuri punya sifatnya begitu. Ya. Sifatnya seseorang yang tahu firman Tuhan, tapi tidak serius dengan Tuhan, bisa saja menjadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Dia terbawa dengan lingkungan, perasaannya sendiri. Ya. Seorang gembala menjaga dan memelihara dan melindungi. Kalau kita lihat baca ayat ini ya, melindungi atau menuntun, memberi makan domba-domba yang dipercayakan kepada dirinya. Nah, domba-domba itu adalah dalam tanggung jawab supaya tidak tersesat dan tidak terhilang di tengah perjalanan menuju tempat makan minum yang ditujukan oleh sang gembala. Nah, ayat nas menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Ia menjaga agar kita beroleh kehidupan dan kelimpahan atau keberuntungan saat menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, saudara-saudara, di tengah zaman yang sukar, ya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di tengah-tengah zaman yang sukar, Tuhan Yesus, Sang Gembala pasti menuntun kehidupan kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa ada orang lain yang telah datang sebelum dirinya yang tidak melewati pintu kandang domba. Tujuannya untuk mencuri dan membinasakan domba-domba yang ada dalam kandang tersebut. Nah, saudara-saudara, kita akan benar-benar mengalami zaman yang sukar, hidup susah dan menderita. Apabila kita mendengar suara si pencuri atau iblis, setan dan dunia ini, bukan suara Sang Gembala Agung kita atau Yesus, iblis, setan, dan dunia ini akan manfaatkan zaman sekarang ini untuk mempengaruhi kehidupan kita agar kita tidak mendengar suara Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, dan mulai tertarik untuk mengikuti petunjuk si pencuri yang akhirnya membuat hidup kita binasa kekal. Kalau kita membaca itu, saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21, ya, adalah tentang ya kabar baik di zaman yang sukar, di mana Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik akan menuntun setiap langkah hidup agar kita tetap hidup di dalam kelimpahan, keberuntungan. Syaratnya adalah hidup intim dengan Tuhan Yesus. Sudahkah kita hidup intim dengan Yesus? Jangan hanya mengharapkan kelimpahan dari Tuhan, tetapi kita tidak intim dengan Tuhan. Ya. Dengan suara dan petunjuknya lewat firman Allah yang kita baca dan renungkan setiap hari. Dan berjalanlah di dalam jalannya,
ya, yang telah dipersiapkan bagi masa depan kita, niscaya kita tidak tersesat dan salah jalan. Apakah suara Sang Gembala Agung yang kita dengar dan turuti, atau suara si pencuri yang mencoba mempengaruhi hidup kita sehingga kita jauh dari Tuhan? Jadi domba mendengarkan suara gembala. Domba yang baik pasti dia mendengarkan suara yang gembala. Domba yang serius dengan Tuhan, dia mendengar suara gembala yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita mau hidup ya dalam kelimpahan kepada Tuhan. Tetapi mari kita mau intim. Kita mau serius dengan Tuhan. Dan saya percaya apa yang Tuhan firmankan dan inginkan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.